hari raya Paskah. Di dalam perikop Yesus menyucikan bait Allah ini, muncullah kalimat yang kita jadikan judul. Saya akan baca dari ayat ke-13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkan ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Ayat ke-18, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Mereka minta tanda. Lalu Yesus bicara, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya." 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, kita sudah menemukan alurnya dari pasal 1 lalu masuk ke pasal kedua. Pasal kedua ini puncak yang sangat penting, yaitu Yesus berkata, "Rombak bait Allah ini aku akan dirikan di dalam 3 hari. Bicara bait Allah, ini bicara tentang ibadah. Lalu masuk ke pasal yang ketiga, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Kamu harus dilahirkan kembali." Lihat di pasal yang ketiga. Ayat kelima, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kata masuk ke dalam kerajaan Allah, ini nanti ada hubungan dengan hari Paskah, mereka akan masuk ke bait Allah. Nanti saya akan jelaskan. Jadi, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, ini bicara tentang rombak bait Allah, ini bicara tema ibadah. Lalu pasal ketiga, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu akan melihat atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu pasal keempat, Yesus bicara kepada perempuan Samaria, akan tiba saatnya orang menyembah Tuhan bukan di gunung A, bukan di tempat B, di tempat C, dan seterusnya. Bukan di Yerusalem, bukan di Gerizim, tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, dari pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, pasal 4, kita menemukan seluruh misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Misi Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk mati. Yesus setelah mati nanti harus bangkit. Dan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus inilah yang mempersiapkan jalan keselamatan kepada orang-orang berdosa. Nanti Roh Kudus akan memimpin semua orang-orang berdosa. Waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka akan dicelikkan mata rohaninya untuk menangkap intisari dari Injil, yaitu Yesus yang lahir, Yesus yang mati, dan Yesus yang bangkit. Dan mereka yang diterangi hatinya oleh Roh Kudus, merekalah yang akan memperoleh keselamatan. Dan mereka inilah yang akan masuk di dalam tema ibadah yang sejati. Bukan di gunung A, bukan di tempat B, di tempat C, dan seterusnya, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Hari ini saya tidak membahas tema tentang ibadah, tapi saya akan menyoroti tema hari ini, cinta akan rumahmu atau cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. LAI menerjemahkan ayat ini dengan kata cinta. Bahasa asli ini bicara berhubungan dengan satu semangat,
satu keinginan dan satu kecemburuan yang berkobar-kobar. Apa artinya satu keinginan, satu kecemburuan, satu hal yang berkobar-kobar di dalam hati? Yesus begitu mencintai Bapa, dan Yesus begitu mencintai pekerjaan Bapa, dan Yesus begitu menyintai rumah Allah yang sejati. Rumah Allah kita bisa lihat yang berbentuk fisik. Itulah bait suci yang dinanti-nantikan sejak di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama mulai dengan mezbah, mulai dengan batu-batu yang disusun, lalu terjadi ibadah dan korban bakaran dibakar di mezbah itu. Tetapi mezbah tidak bisa permanen, karena mezbah tersusun dari batu-batu. Kalau ada orang jahat, dia bisa geser batu itu, maka mezbah itu langsung rusak. Oleh sebab itu, mezbah bisa didirikan terus-menerus. Di mana manusia pergi, dia bisa langsung kumpulkan batu-batu dan dia beribadah di situ. Besok atau lusa waktu dia pergi ke tempat yang jauh, dia tidak perlu balik lagi ke mezbah sebelumnya. Dia tinggal dirikan batu-batu, susun-susun di tempat lain, lalu dia beribadah di tempat yang lain. Sampai nanti di dalam zaman Musa ada kemah suci. Bukan lagi dari batu-batu yang disusun, tetapi sekarang lebih bersifat kaflingnya. Sudah ada lingkupnya, sudah ada wilayahnya, sudah ada tempat-tempat di mana barang-barang suci-suci itu akan ditempatkan. Dan ini pun masih berpindah-pindah, tetapi bentuknya selalu sama. Karena waktu sudah pindah ke satu tempat, lalu waktu kemah suci mereka harus pasang kembali. Mereka tidak boleh rubah-rubah semua benda-benda yang Tuhan sudah tetapkan posisinya. Yang menghadap utara benda apa? Yang menghadap selatan benda apa? Yang menghadap utara itu meja roti sajian. Yang di selatan itu adalah menorah. Ini salah satu contoh, tidak boleh ada perubahan. Lalu mereka pindah-pindah selama mereka di padang gurun. Sampai kepada zamannya Daud. Daud orang pertama yang melihat rumah tempat tinggal dia begitu permanen. Tetapi rumah Allah belum permanen. Dan rumah Allah terus pindah-pindah sepanjang zaman. Maka muncullah kerinduan di dalam hatinya, rumah Allah harus dibangun permanen. Maka saat itulah mulai muncul ide yang sangat penting, rumah Allah harus permanen. Tetapi Tuhan berkata, Salomolah yang akan mendirikan. Nah, perhatikan, nanti seluruh bangsa Israel, mereka akan senang dan mereka akan bergandeng tangan bersama-sama. Dengan dana bersama-sama, mereka akan kumpulkan dana yang begitu besar. Di bawah pimpinan Salomo, mereka akan mendirikan bait suci. Dan setelah bait suci jadi, membuat gempar seluruh dunia pada waktu itu. Sampai ratu negeri Sheba akhirnya pergi ke Yerusalem, kaget melihat betapa luar biasanya bijaksana Tuhan di dalam diri Salomo, bagaimana rumah Tuhan yang dirikan di situ, bagaimana korban bakaran yang dipersembahkan di situ, mengkagetkan ratu dari negeri yang kafir. Demikianlah bait suci menjadi kenamaan. Nama Tuhan begitu harum. Karena bangsa-bangsa sekitar mereka terkagum-kagum melihat ada Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Sekarang tempatnya bukan lagi berpindah-pindah, tetapi sudah ada bangunan yang permanen. Setelah jadi yang permanen, nanti dosa mulai masuk dan kerusakan mulai masuk. Dan sampai kepada perjanjian baru, kerusakan masuk di dalam rumah ibadat. Oleh sebab itu, perhatikan Alkitab catat, mengapa Yesus begitu marah. Mengapa Yesus begitu berkobar-kobar di dalam hatinya, langsung membersihkan rumah Tuhan. Dan dia lakukan itu dengan yang namanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia,
cinta untuk rumahmu. Ini bicara kecemburuan yang berkobar-kobar. Kenapa? Karena Yesus tidak mau bait suci ini digunakan untuk hal yang lain. Cemburu selalu muncul di dalam Alkitab waktu dihubungkan dengan Tuhan, karena dia tidak mau melihat waktu bangsa Israel, waktu mereka menyembah Tuhan. Lalu waktu mereka menyembah Tuhan, mereka sambil menyembah Tuhan, mereka juga menyembah yang lain. Lalu Tuhan mulai dipisahkan, mulai digeser. Tuhan yang sejati mulai dibuang. Dengan pelan-pelan Tuhan yang sejati dibuang, lalu ilah-ilah mulai dinaikkan ke panggung di dalam sejarah itu, saudara. Tuhan tidak mau orang-orang Israel akhirnya berzina sama yang lain dengan ilah-ilah yang lain. Apa maksudnya? Pada saat bangsa Israel menyembah dewa-dewa, maka bangkitlah cemburu Tuhan. Di dalam ibadah di bait suci, waktu ibadah tidak lagi ditujukan kepada Allah yang sejati, tidak lagi ditujukan kepada tema Paskah. Tema Paskah adalah tema ibadah. Biarkan umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Beribadah kepadaku di padang gurun, maka muncullah tema tentang Paskah, yaitu kematian anak domba yang memisahkan Mesir sama padang gurun. Paskah adalah pintu yang memisahkan Mesir sama padang gurun. Sejak ada Paskah, tinggalkan Mesir, masuk ke dunia yang baru. Sekarang di hari Paskah, Yesus menemukan orang-orang yang datang beribadah dari pelosok-pelosok. Karena hari Paskah adalah hari yang besar. Dan mereka dari kampung-kampung, dari kota-kota, semua kumpulnya di Yerusalem. Dan di Yerusalem, rumah Tuhan sudah diselewengkan maknanya. Ibadah sudah dirusak di situ. Dimulai dari semua pemimpin-pemimpin agama yang membuat semua strategi dan kelicikan untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Mereka memakai hukum di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, orang-orang diharuskan untuk memberikan korban kepada Tuhan. Korban yang ditujukan kepada Tuhan, Tuhan bagi di dalam 3 kelompok yang sangat besar, yaitu korban bakaran. Jikalau itu berupa lembu sapi, maka lembu itu haruslah jantan. Lalu level kedua yaitu kambing domba, dan ini pun mesti yang jantan. Kenapa ada level-level seperti ini? Ini berhubungan dengan status sosial masyarakat. Orang yang kaya, dia memberikan persembahannya harus selevel dengan keuangan dia. Maka kasihnya lembu. Orang yang kurang kaya, maka dia harus memberi yang level kedua, karena tidak mampu beli lembu, maka dia belinya kambing domba. Tetapi yang tidak sampai terlalu kaya, tidak bisa yang lembu, tidak bisa yang kambing domba, maka burung terkukur atau anak burung merpati. Dari 3 pembagian ini kita menemukan Tuhan tidak meloloskan orang miskin di dalam memberikan persembahan. Semua kalangan berstatus sosial yang berbeda-beda, semua ada yang membawa korban kepada Tuhan. Yang miskin, dia bawa burung terkukur. Tidak dicatat, yang miskin kau boleh tidak bawa. Di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, semua orang baik kaya maupun miskin harus memberikan. Tetapi isi pemberian itu bisa beda. Lalu di dalam perjanjian lama ditetapkan ada uang pendamaian. Tuhan menetapkan ada semacam uang atau yuran atau orang sebut pajak, yaitu kepada orang yang kira-kira berumur 20 tahun ke atas. Ini sebagai uang pendamaian atas nyawa. Uang itu ditetapkan yaitu setengah sikel.
setengah sikel ditujukan kepada orang kaya. Orang kaya juga bayarnya sama, tidak boleh bayar lebih. Orang miskin juga bayarnya sama dan tidak boleh lebih. Dan semua uang tadi, setengah sikel itu, semua yang sudah dipersembahkan, ini untuk keperluan ibadah di kemah pertemuan. Di dalam perjanjian lama, lalu sampai perjanjian baru, semua uang ini untuk bait suci. Nah, perhatikan karena ada dua aturan besar tadi, yaitu pertama mengenai korban-korban binatang, yang ada 3 jenis tadi, sama uang. Oleh sebab itu, di Yohanes pasal kedua, kita menemukan ada binatang dan ada uang. Mari kita lihat sekali lagi Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Lihat di ayat ke-14. Dalam bait suci didapati pedagang-pedagang lembu. Lihat ini persembahan orang kaya. Kambing domba, ini yang level kedua. Dan merpati, ini yang level ketiga. Ini tentang binatang. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ini semua di dalam 2 kelompok. Kelompok pertama tentang korban binatang yang dalamnya 3 jenis. Kelompok kedua yaitu tentang uang yang harus dibayarkan ke bait suci. Jadi kita melihat karena ada 2 tuntutan di dalam perjanjian lama, maka akhirnya sampai di dalam perjanjian baru terjadi semacam kerusakan di dalam 2 tema tadi. Dan pejabat-pejabat di bait Allah, imam-imam, semua mereka bersekongkol. Karena orang-orang yang dari kota-kota yang jauh, orang-orang Yahudi yang sudah tersebar, hari Paskah semua mereka ke Yerusalem. Oleh sebab itu mereka pasti membawa uang-uang, koin-koin dari Romawi kah atau yang bernuansa Yunani kah. Waktu mereka kantongnya isi koin itu sampai ke Yerusalem mau kasih ke rumah Tuhan, imam-imam mengatakan, di dalam perjanjian lama, koin-koin atau uang yang dipersembahkan itu tidak boleh mata uang yang lain, kecuali yang Tuhan sudah tetapkan. Oleh sebab itu, semua orang yang sudah membawa mata uang yang berbeda, mereka akan tukar dulu menjadi mata uang yang diakui boleh ditaruh di rumah Tuhan tadi. Setengah sikel, kalau saya sama anak, sama semua tetangga yang lain, waktu dikumpulkan misalnya ada berapa orang diam satu kerumunan. Kita misalnya ada 12 orang kah atau berapa orang kah, maka kita kumpul-kumpul. Karena kita tidak ada uang receh, kita langsung kasih 12 shekel misalnya. Kita tidak diizinkan untuk gabung lalu bayar sekaligus. Semua harus bayar secara koin. Yaitu kalau setengah shekel setiap orang, maka setiap orang harus serahkan uang itu, tidak boleh digabung menjadi satu angka besar. Oleh sebab itu, kalau yang tidak punya uang receh, mereka harus tukar juga. Meskipun uangnya adalah uang yang diakui oleh orang Yahudi, tetapi karena uangnya kebesaran, mesti dipecahkan dulu. Dan mesti diganti dulu di money changer itu. Sedangkan yang koin-koin yang dipakai untuk bangsa-bangsa lain, harus ditukar menjadi koin yang diakui oleh bait Allah. Maka terjadi praktek kolusi di situ, mereka menaikkan angka, lalu mereka merubah angka suka-suka, dan mereka kong kali kong sesama money changer. Sehingga tidak mungkin orang bisa dapat angka yang murah, karena semua money changer itu adalah kelompok dari mereka. Lalu yang binatang-binatang bagaimana? Orang-orang yang sudah tersebar jauh, mereka perjalanan mungkin ada yang 3 hari. Nak mungkin dari desa mereka membawa kambing, domba, atau lembu jalan begitu jauh. Karena nanti kakinya mungkin akan kena seret, atau kena batu, atau kena gores. Lalu sudah sampai ke Yerusalem, nanti ada bagian yang akan mengeceknya. Ini adalah bagian yang mengecek halal atau haram.
Waktu dilihat kaki dari lembu ada darah, maka tidak layak untuk dikorbankan. Oleh sebab itu, yang tidak layak ini harus dijual. Waktu dijual, dibeli dengan murah luar biasa. Sudah bawa jauh-jauh, sudah siapkan lembu yang sangat mahal, sampai ke Yerusalem jadi barang murah karena ada cacat. Lalu dengan uang pribadi, mesti beli lagi lembu pengganti. Oleh sebab itu, orang pikir-pikir, daripada perjalanan terlalu jauh, mending saya bawa uang, nanti saya beli di Yerusalem. Dan waktu mereka sudah sampai di Yerusalem, tempat penjualan binatang-binatang itu sudah dikuasai oleh pejabat rumah ibadat dan imam-imam yang sudah bersekongkol. Sehingga mereka tidak mungkin dapat lagi dari tempat-tempat yang lain, karena mereka yang menjual, mereka yang nyatakan ini layak, ini halal, ini tidak cacat. Jadi kalau saya beli lembu atau kambing domba itu, pasti lolos sensor nanti. Tetapi kalau saya nekat, saya pergi ke pasar karena harganya lebih murah. Setelah saya beli, sampai ke tempat sensor tadi, mereka tahu ini domba bukan dari kami. Dan sengaja dia cari-cari kesalahan, cari-cari ada cacat. Lalu dia berkata, lihat ada sedikit luka dan ini tidak layak untuk dikorbankan. Akhirnya orang mikir-mikir, daripada saya sudah beli di pasar tetap dinyatakan tidak layak, mending saya beli dengan mahal tetapi yakin pasti lolos sensor. Inilah yang terjadi saat itu. Maka kita lihat kelompok yang menjual binatang sama kelompok yang mempersiapkan uang. Mereka adalah semua sindikat-sindikat yang meraup uang rakyat. Lalu rakyat yang sudah memberikan uang ke bait Allah, orang di bait Allah menggunakan uang itu suka-suka. Akhirnya semua keuntungan jatuhnya di petinggi-petinggi agama waktu itu. Lalu orang-orang yang sudah beli, mereka senang. Oh, sekarang saya sudah ada domba untuk dikorbankan. Dan hari ini saya sudah rayakan Paskah. Binatang saya sudah dikorbankan. Padahal dia sudah rugi banyak dan sudah dimanipulasi di situ. Oleh sebab itu, waktu hari Paskah, Yesus waktu tiba di situ, Yesus yang adalah domba Paskah, Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah Tuhan atas hari Sabat, yang harusnya disembah di hari Sabat, disembah di rumah Tuhan. Sekarang di rumah Tuhan sudah dirusak seperti ini. Dan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan ke bait suci, sekelompok orang adalah orang-orang yang non-Yahudi. Yang non-Yahudi tidak boleh masuk ke tempat yang lebih dalam. Mereka ada kaflingnya, tidak boleh lewat daerah itu untuk orang-orang non-Yahudi. Mereka ada di pelataran di luar. Dan mereka yang ada di pelataran di luar, mereka berdoanya dari luar. Masih ingat cerita pemungut cukai dan orang Farisi? Pemungut cukai berdoa dari jauh. Dari pelataran, dia tidak boleh masuk ke dalam yang lebih dalam, karena itu haram. Dan dari tempat pelataran dia berdoa. Inilah lokasi orang non-Yahudi berdoa. Dan di lokasi itu ditaruhlah semua jualan-jualan tadi. Sehingga begitu ramai dan begitu ribut, orang-orang non-Yahudi yang ingin berdoa kepada Tuhan, terdengarlah suara tawar-menawar harga, lalu terdengarlah suara histeris, teriakan, bising, semua gangguan. Sehingga rumah Tuhan tidak lagi dijadikan tempat orang berdoa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam konteks itu keluarlah kalimat, rumah Tuhan adalah rumah doa segala bangsa. Tetapi segala bangsa yang non-Yahudi itu tidak bisa berdoa lagi. Karena pelataran-pelataran itu sudah diisi tempat berjualan dan isinya sarang penyamun. Dan Yesus begitu marah, Yesus mengkacaukan mereka semua dan mengusir mereka semua. Dan di dalam kemarahan Tuhan Yesus,
Yesus melakukan kemarahan yang suci. Ini bukan dosa yang Yesus lakukan. Ini adalah kemarahan yang suci. Seperti Musa marah karena bangsa Israel beribadah kepada yang namanya anak lembu emas itu. Musa memecahkan loh batu. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak hukum si Musa. Karena Musa marah di dalam kemarahan dan kesucian Tuhan. Karena bangsa Israel sudah membangkitkan cemburu Tuhan dengan beribadah kepada Allah yang palsu. Di dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi sudah merusak semua ibadah itu, sehingga Allah yang harus disembah, sekarang Mamonlah yang disembah. Dan Yesus waktu marah, Yesus marah dengan kemarahan yang suci. Mari kita lihat di Yohanes pasal yang kedua, setelah itu kita akan masuk di dalam kalimat yang penting tadi. Yohanes pasal yang kedua, ada pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, penukar-penukar uang. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Cambuk dari tali tidak melukai orang. Marah tetapi tidak melukai. Ibu marah kepada anak, tapi pukulnya pantat. Saya tidak pernah mendengar ada anak yang akhirnya pantatnya dipukul oleh mama, lalu akhirnya semacam kumpulan darah yang begitu banyak ngumpul di situ, sehingga harus bawa ke dokter untuk sedot semua kumpulan darah. Tuhan ciptakan ini daging yang banyak untuk lokasi dipukul, saudara ya. Perhatikan di ayat ke-15 tadi, cambuk dari tali tidak melukai. Beda kalau cambuk dari duri, dari besi. Wah, ini melukai. Lalu mengusir mereka semua dari bait suci, semua kambing domba, lembu mereka, uang penukar dihamburkannya ke tanah, meja-meja dibalikkan, pedagang-pedagang merpati, dia suruh ambil semua. Luar biasa, susah. Kalau lembu diusir, pemilik masih bisa kejar. Kambing diusir, pemilik masih bisa kejar. Uang dihamburkan ke lantai, pemilik masih bisa ambil. Tapi kalau burung-burung yang ada di sarang atau di kandang dilepas semua, sekali terbang, selesailah sudah. Langsung tidak balik lagi. Karena ini adalah tempat penjualan. Burung-burung yang begitu banyak sudah disiapkan. Dan Yesus tidak membuat mereka yang jual burung tadi menjadi jatuh miskin. Karena kalau itu dilepas semua, tidak balik lagi. Tetapi Yesus berkata, ambillah semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perdagangan, saudara. Lalu muncullah kalimat, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kalimat ini keluar dari mulut Tuhan Yesus yang begitu penting, dan Yesus mengutip cerita di dalam Mazmur pasal ke-69. Mari kita lihat Mazmur pasal ke-69 untuk kita menemukan konteks ayat ini. Di Mazmur pasal ke-69, saya akan baca dari ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Perhatikan ayat ke-10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Lihat konteks di ayat yang kedua dan seterusnya. Air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang begitu dalam. Daud adalah satu-satunya orang di PL yang disebut hambaku yang diperkenan Tuhan. Dia adalah hamba yang diperkenan Tuhan.
Dan dia sama Yesus ada kaitan tipologi. Di PL ada Daud. Di PB kita melihat Yesus. Dan apa yang terjadi di hambaku yang diperkenan yaitu Daud. Dan itu juga akan terjadi di Yesus. Dan Yesus mengutip kata itu dari Mazmur Daud. Oh, aku ini sudah mau tenggelam. Begitu banyak kesusahan menghimpit aku. Aku sudah nyaris tenggelam, tetapi masih sampai di leher. Masih ada pengharapan. Daud bukan orang yang pesimis. Dan Daud berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Mereka begitu membenci aku. Bahkan yang membenci aku lebih banyak jumlahnya daripada rambutku. Apa yang Daud alami sekarang di PB dialami oleh Tuhan Yesus. Mereka membenci aku tanpa alasan. Dan mereka begitu menolak aku. Dan kemana-mana mereka terus akan menelan aku. Akan menenggelamkan aku. Akan menerkam aku seperti binatang buas yang akan menghabisi. Mazmur 69 mengkaitkan dengan air. Tenggelam di dalam rawa yang dalam. John Calvin mengatakan ayat ini menarik. Jikalau kita tenggelam di air, kaki kita masih menginjak yang keras, kita masih bisa tendang dia, sehingga kita masih bisa naik. Tetapi kalau kaki kita tidak menginjak yang keras, kita makin tendang, makin tenggelam. Oh, di rawa, lalu tidak ada tempat untuk bertumpu, gelombang pasang menghanyutkan aku. Inilah yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus. Mereka akan membenci aku tanpa alasan. Dan cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Daud dihimpit oleh begitu banyak kesulitan. Dia dikejar oleh kerajaan. Dia dimusuhi oleh Raja Saul tadi. Dan hidupnya begitu banyak penderitaan. Dan dia harus menjadi buronan. Dan sepanjang perjalanan dia di buron, Tuhan memberikan mazmur kepada dia. Dan di dalam mazmur dia, diakhiri dengan kalimat-kalimat kemenangan dan pengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga kita akan melihat Yesus yang akan dihimpit, Yesus yang akan ditenggelamkan, tapi pengharapan ada di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang Daud, mereka tidak berhasil menghabisi si Daud. Tapi yang Yesus, musuh-musuh berhasil menghabisi Tuhan Yesus. Tetapi Yesuslah yang menyerahkan nyawanya karena harus melalui mati dan bangkit. Mari kita kembali ke Yohanes pasal yang kedua. Kita akan selesaikan tema ini. Yohanes pasal yang kedua, lihat di ayat yang ke-17. Setelah Yesus berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ayat ke-18, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan? Yesus berkata, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 21, bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dari bangunan yang sangat disanjung-sanjung, menjadi tidak bermakna sama sekali, karena Yesus berkata, rombak bait Allah ini, lalu mereka tafsir, bait Allah yang begitu bagus, ini kalau dirombak, 3 hari lu mau bangun, ini 46 tahun dibangun, itu begitu berat, engkau bisa bangun dalam 3 hari pakai teknologi macam apa? Semua kebanggaan manusia saat itu berpusat di bait Allah. Tetapi bait Allah yang begitu bagus, tidak ada Kristus di dalamnya. Tuhan atas hari Sabat adalah Yesus, tetapi Yesus dikejar-kejar mau dibunuh. Maka bait Allah, meskipun disebut bait Allah, tapi Tuhan tidak ada di baitnya. Oleh sebab itu, Yesus mentegakkan satu ibadah yang benar, yaitu bukan lagi tergantung dengan bangunan, tetapi tergantung kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan yang namanya tubuh Kristus, yaitu manusia-manusia yang berdosa.
Dan tubuh Kristus itu juga disebut bait Allah. Robohkan pakai cara apa? Yaitu tidak pakai kekerasan, tetapi dengan cara seperti domba kelu dibawa ke perbantaian, dan Yesus akan dimatikan, dan hari ketiga dia akan bangkit. Mari kita lanjutkan, lihat ayat ke-22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci. Jadi Injil Yohanes mau membawa kita untuk melihat Kristus yang lahir, firman menjadi manusia. Dan untuk membawa kita melihat Yesus yang akan mati, dan Yesus yang akan bangkit. Dan akan menghantar kita kepada dilahirkan kembali, Yohanes pasal ketiga. Dan akan membawa kita untuk masuk dalam ibadah yang sejati, Yohanes pasal yang keempat. Di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Tanda yang diminta di situ, Yesus bicara tanda kematian. Terakhir saya akan membicarakan Yesus yang dilahirkan. Ada tanda. Inilah pertanda, yaitu perempuan muda. Tanda pertama, kelahiran Tuhan Yesus melalui seorang perempuan muda yang belum bersuami. Di Injil Lukas muncul tanda yang kedua. Kepada para gembala, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring di palungan. Tanda artinya tidak ada orang yang bisa dapatkan yang sama di tempat lain. Tanda berarti penggenapannya cuma satu. Tanda perempuan muda yang akan mengandung. Ini cuma satu. Nanti terjadi di Maria. Lalu bayi. Bayi begitu banyak di dunia. Dibungkus dengan lampin. Begitu banyak anak lahir dibungkus dengan lampin. Tetapi yang dibaringkan di palungan cuma satu. Ini tanda. Jadi tanda kelahiran perempuan muda. Tanda kelahiran bayi dibungkus dengan lampin terbaring di palungan. Tanda kebangkitan dan kematian rombak bait Allah ini. Yang dimaksud dengan bait Allah ini adalah tubuhnya. Yohanes Pembaptis sudah berkata, lihatlah anak domba Allah. Dan ingat Yohanes pasal kedua, Yesus waktu bicara cinta untuk rumahmu menghanguskan aku di dalam konteks hari raya Paskah. Yesus sedang membicarakan kematian dia. Nanti puncaknya di Yohanes pasal ke-6, yaitu roti yang turun dari sorga. Inilah tubuhku, ini dagingku, makanlah. Kamu akan tidak lapar lagi. Minumlah darahku, dan kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Jadi saat kita merayakan hari Natal, kita bukan rayakan hari Natal terpisah dari paketnya. Karena setelah Yesus dilahirkan, lalu paketnya adalah mati, dan paketnya adalah bangkit. Kalau dilanjutkan akan naik ke sorga, dan akan datang kali kedua. Ini semua paket berkesinambungan yang sangat penting. Tidak hanya sampai kepada Natal, lalu kita senang, lalu selesai, saudara. Dan setiap kali kita merayakan Natal, perhatikan Yohanes menghantar kita, firman menjadi manusia, lalu segera muncul tema lihatlah anak domba Allah, dan keluarlah tema Paskah. Tema Paskah adalah tema pembersihan. Kita lihat satu ayat yang terakhir di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, saya akan baca ayat ke-55. Yohanes mencatat ada 3 perayaan Paskah waktu Yesus hidup dan Yesus ikuti. Dan ini Paskah yang ketiga di dalam urutan kitab Yohanes. Yohanes pasal kedua ada Paskah, Yohanes pasal 6 ada Paskah, Yohanes pasal 11 ada Paskah. Lihat Yohanes pasal yang ke-11 ayat 55. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat,
Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Jadi orang-orang rayakan Paskah, mereka menyucikan diri. Mereka membersihkan diri. Rumah Tuhan begitu kotor, sarang penyamun. Dan Yesus membersihkan rumah Tuhan. Tapi yang paling penting, bukan rumah Tuhan yang fisik. Rumah Tuhan yang non-fisik. Yaitu pribadi-pribadi manusia yang berdosa. Yesus yang akan menyucikan mereka. Yesus yang akan membersihkan mereka melalui mati dan bangkit itu. Puji Tuhan, saudara. Jadi waktu kita masuk di dalam perayaan Natal, ingat bukan mempersiapkan pestanya. Tetapi setelah Natal ini ada persiapan tentang Paskah, pembersihan diri terus-menerus. Dan orang Yahudi rayakan Paskah, lalu makan domba Paskah itu di malamnya. Malamnya adalah hari raya roti tidak beragi. Mereka sebelum masuk di hari raya itu, mereka bersihkan rumah dari ragi-ragi. Semua rumah orang Yahudi sampai hari ini dibersihkan. Kalau sudah masuk di dalam perayaan Paskah. Karena makan daging Paskah itu di malamnya, yaitu di hari raya roti tidak beragi. Dan orang Yahudi zaman modern, mereka membersihkan rumah. Debu-debu dibersihkan. Kalau rumah mereka ada begitu banyak buku, maka semua buku dibuka, saudara. Dilepaskan, dibuka begini. Jangan-jangan suamiku waktu baca, dia lagi makan biskuit, ada remah-remah biskuit nempel. Itu ada ragi. Dan mereka harus bersihkan. Lalu semua mainan anak-anak, mereka harus cari adakah remah-remah dari bekas makan anak yang nempel atau yang nyangkut di sela-sela mainan. Dan mereka akan bersihkan semua, lalu mereka akan merayakan Paskah. Mereka ngerti pembersihan. Mereka tahu harus suci. Tetapi benda-benda yang dibersihkan, mereka lupa mereka harus dibersihkan. Bersihkan diri mereka bukan dengan membasuh tangan, tetapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Untuk apa kita rayakan Natal, ikut hura-hura, tetapi tidak mengerti rombak bait Allah ini, aku akan dirikan di dalam 3 hari. Jikalau kita rayakan Natal, kita buang mati dan bangkit. Kita tidak mungkin akan dilahirkan kembali. Kita kalau tidak mungkin dilahirkan kembali, atau tidak dilahirkan kembali, maka kita tidak mungkin masuk di dalam ibadah yang benar. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Maka Yohanes pasal 1 inkarnasi. Yohanes pasal 1 masuk lagi sebelum masuk ke pasal kedua. Domba Allah ini kematian. Masuk ke pasal 2, menyucikan bait Allah, mati dan bangkit. Yohanes pasal ketiga, kau Nikodemus harus dilahirkan kembali. Lalu pasal keempat, barulah mengerti ibadah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Jikalau kita hanya berfokus kepada inkarnasi, berfokus kepada Natal, kita buang yang mati dan bangkit. Tidak mungkin kita masuk ke level ketiga, dilahirkan kembali. Dan tidak mungkin kita bisa terobos ke level keempat, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap kita merayakan Natal dengan kita mengingat seluruh paket hidup Tuhan Yesus. Sampai Yesus yang mati bangkit naik ke surga. Dan Yesus yang akan datang kali kedua. Sehingga kita diperkenan oleh Tuhan. Setiap kali kita rayakan Natal, kita rayakan di dalam pengertian yang benar. Bukan makin hari rayakan Natal, makin membuat nama Tuhan dirusak. Dan ibadah menjadi rusak. Karena kita hura-hura, pesta-pesta, dan seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ayat-ayat dan kalimat-kalimat penting di dalam Alkitab. Yang membuka wawasan kami. Yang memberi kami pengertian dan mempersiapkan kami merayakan Natal yang benar. Begitu banyak orang di dunia yang hari ini juga mempersiapkan diri rayakan Natal. Tetapi mereka bukanlah orang yang menerima kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka ikut menyanyikan lagu-lagu Natal.
Mereka ikut menghiasi rumah dengan pakaian-pakaian khas Natal mereka. Mereka seperti orang Kristen yang cinta Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka hanya berfokus pada perayaan Natal dan tidak mengingat bahwa Yesus yang lahir akan mati dan akan bangkit. Tuhan ingatkan kami sekali lagi, biar seluruh paket kehidupan Tuhan Yesus menjadi paket yang menyatu dan kami bisa mengerti dan kami bisa beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.